Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali di akhir pekan ini dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, kita tentu tahu betapa pentingnya terang dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau listrik mati di sepanjang hari, betapa susahnya kita untuk melakukan segala aktivitas, segala jalan, segala keperluan, segala kegiatan akan terhambat bila tidak memiliki terang. Terang itu dihasilkan oleh listrik, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang sangat baik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, terang membuat kita mampu melihat secara keseluruhan. Terang mampu membuat kita berjalan mulus. Terang juga membuat kita mampu melihat kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi, bahkan juga sedang kita jalani. Nats kita hari ini memperlengkapi kita, memberitahu kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Terang yang membawa kita mampu melihat seperti apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang harus kita perbuat. Dalam nats ini, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, karena Yesus adalah sumber terang, karena Yesus adalah sumber dari kekuatan, maka kita harus datang kepada Dia sebagai seorang pengikut. Karena jalan terang yang Dia tawarkan kepada kita adalah jalan menuju kepada kehidupan yang sudah dipersiapkan oleh-Nya. Sementara bila kita hidup di dalam kegelapan, kita akan hancur. Kita akan saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Bahkan bila kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa yang harus kita lakukan ke depannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seperti apa terang dunia? Yaitu cahaya yang tidak sama dengan cahaya-cahaya lainnya. Cahaya yang membawa kebenaran sejati, cahaya dan terang yang membawa kepada kehidupan kekal. Bahkan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah yang harus kita lakukan, yaitu kebenaran, iman atau percaya kepada Dia. Bahkan juga dengan teguh kita mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan terang ini adalah perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Dia tidak serupa dengan dunia, tetapi segala kehendak Tuhan akan menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, marilah kita menjadi terang yang mengikut kepada hal-hal atau mengikut kepada sebuah kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan. Ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, maka kita bisa menjadi terang kecil kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh,
mengasihi sesama, bahkan juga berbuat di dalam kehidupan. Tanpa Tuhan, kita akan terus hidup di dalam kegelapan. Mari hidup bersama Tuhan. Mari bersama dengan terang Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan. Sehingga pada saat ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Terpujilah nama-Mu atas kebaikan, atas kemurahan, atas kesehatan, bahkan waktu yang boleh kami nikmati. Kiranya terang Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga hanyalah jalan-Mu yang kami jalani Tuhan, bersama dengan kebenaran, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan kehendak Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Pakai kami Tuhan dalam karya-Mu, dan mampukan kami untuk menjalaninya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.